Prof. Idi nanti akan membawa ya yang di saya itu adalah menjadi insinyur yang ideal tadi ya, insinyur yang inovatif, dinamis, etis dan akuntabel serta logis. Nah, untuk lebihnya kami persilahkan untuk Prof. Idi untuk menyampaikan langsung. Monggo Prof. Idi. Waktu Siap. Bapak. Mohon itu ada eko mungkin dimatikan yang lain ya. Atau saya di co-hostkan. Ya, yang lain dimatikan dulu. Ya, siap. Masih ada. Ya, Ini siap. Prof. Idi ada dua, ini nggak ada dua gadget nggak? Mungkin kalau Oke, ada dua gadget harus dimatikan salah satu. Di saya mute, di cek mute. ke apakah masih ada suara double? Sudah tidak, Prof. Sudah tidak. Saya Oke, cek. siap ya. Jadi harus memang satu ruang harus matikan satu ya. Jadi terima kasih Pak Prof Eko dan semuanya. Kalau Pak Rektor masih, Pak Dekan masih, ya ini Pak Risti, bos kita masih juga Pak Dokter Risti ya. Oke, sebelumnya dan juga semuanya para mahasiswa baru. Sebelumnya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Mungkin sebagian sudah kenal saya ya. Jadi nampaknya ada banyak yang sudah kenal saya juga gitu karena ada share juga apa flyer saya share saling share ternyata di share saya share ke sana ada yang share ke saya gitu ya. Baik kalau begitu yang penting tadi sudah banyak sekali karena Prof ATM tadi Prof Agus itu udah eh, lama dengan saya juga karena ngajar juga di teknik sipil ya di Magister Teknik Sipil jadi sudah kenal lama dan sudah baik atau tetangga juga dari kita dari Besi beliau dari Bulak Sumur begitu ya jadi nggak jauh gitulah dari Apukung. Nah itu yang penting tadi sudah dikatakan semuanya oke ya artinya sangat lengkap sangat jelas ya karena beliau juga ini regenerasi di PI bagus sekali ya jadi ada regenerasi tidak langsung ya kalau ada pimpinan itu dari wakil dulu dan seterusnya ya sudah jadi ada transisi gitu, tidak langsung naik gitu ya. Jadi sehingga tidak kaget dan ada continuation program gitu. Nah itu bagus sekali sehingga sangat menguasai sekali beliau tadi ya. Walaupun ahlinya transportasi tapi ke PIN juga karena juga sudah pernah mengemban amanah di LPJK juga ya di PU, PR gitu. Jadi pengalaman banyak sekali lah gitu ya. Nah, saya juga banyak belajar dari beliau walaupun lebih muda dari saya gitu ya. Beliau kan lebih muda dari saya, tapi saya banyak ya belajar karena memang ilmunya agak beda ya dan sangat penting di Indonesia termasuk kebijakan-kebijakan publik itu dari beliau begitu. Nah ini saya coba untuk eh, share ya, share screen saya ini kalau mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Nampaknya sudah, tapi fullnya belum. Nah, coba fullnya masih bisa atau belum ya. Sampun, Prof. Sampun Terus sekarang. ampun deh, siap. Oke, jadi eh, judul saya ini dari karena sesuai dengan pesanan Pak Anu ya, Pak Dr. Risti, jadi memang ideal ya. Nanti menjadi insinyur yang ideal sedikit modifikasi saja. Tapi ini tadi kan secara insinyur secara umum ya. Nah, ini juga saya bagi juga bahan saya ini. Nah, secara umum tadi sudah dikatakan Pak Prof Agus ya. Nah, Prof ATM terus sekarang saya menukik ke program kita yang mempunyai cita-cita menjadi insinyur ideal ya. Nah, semua orang kan pengen ideal ya, nggak ada yang tidak pengen ideal gitu. Walaupun nanti pelaksanaannya bertahap dan sebagainya mengalami kekurangan sana sini gitu ya. Tapi inti semua orang itu harus mencapai ideal itu namanya progresif ya. Kemajuan berkemajuan terus menerus. Jadi nanti ada beberapa hal ya. Jadi ada salam refleksi dulu, terus tantangan zaman tadi sudah disampaikan oleh Prof. ATM sehingga saya bisa skip hanya menyebutkan saja. Terus konsep insinyur ideal ya karena kita di PP PSPPI ya di UI ini ada konsep ideal dari teman-teman yang sudah menggeluti ini yang sudah mempersiapkan lama program kita ini. Terus ada filosofi profesi insinyur tadi sudah disampaikan tapi akan saya sampaikan lagi. Terus ada refleksi yang saya lakukan begitu ya barangkali cocok untuk ada pengalaman ya transfer of knowledge, transfer of technology, transfer of apa experience dan sebagainya.
Terus arah masa depan seperti apa kira-kira yang buat kita itu termasuk jadi melengkapi tadi Pak Prof. Agus ini lengkap sekali tadi, tapi belum bisa disampaikan karena waktunya mepet ya, waktunya mepet. Ya, jadi ada arah ke sana sudah ada, nanti saya tambah sedikit lah begitu supaya agak lengkap gitu. Terus ajakan ya. Nah sekarang biasa kita pakai pantun dulu ya, ini orang-orang Indonesia Nusantara itu kan senang pantun dulu ya. Jadi ini saya bacakan ya. Jadi teknologi maju menembus zaman. Gempa dan badai tak bisa ditunda. Udah datang-datang gitu ya. Insinyur ideal bukan sekedar tamsil, ya, tapi penjaga nurani dan peradaban dunia. Ini jadi kalau di langsung langsung cakep gitu biasanya begitu ya. Oke, ini di batin paling enggak lah gitu ya. Masing-masing di tempatnya masing-masing. Jadi tidak hanya Indonesia, nanti globalisasi sebentar lagi ya pakai Zoom belum. Kita juga sebentar lagi juga saya juga nanti siang ini baru sudah dengan Amerika ke Amerika tapi pakai Zoom ya. Ke Zoom karena ada mahasiswa di sana yang meminta bimbingan juga gitu. Jadi sangat global lah kita ya. Sekarang sangat global apalagi dengan teknologi sekarang. Nah, jadi inspirasi itu adalah kita punya semua pengen cari ilmu ya. Tidak ada yang orang yang sudah sempurna ilmu itu tidak ada manusia ya itu tidak. Sehingga ilmu adalah amanah dan insinyur adalah penjaga peradaban. Jadi nanti bagaimana peradaban itu jaga oleh insinyur tadi yang dikatakan tadi. Jadi menjaga peradaban bukan hanya sekedar titel atau apa bukan lah itu kan sementara saja ya artinya sangat dekat tapi kita sebenarnya penjaga peradaban dan di mana-mana sudah kita lihat peradaban dunia itu juga ditelurkan dilakukan oleh kerjasama oleh banyak pihak dan di solusi cari solusinya oleh insinyur ya. Nah, jadi profesi insinyur itu sangat penting untuk membangun masa depan bangsa dan dunia bahkan karena insinyur adalah inovator pemecah masalah dari solusi ya yang mengembangkan infrastruktur. Jadi inovator bisa jadi dari saintis, dari siapa saja, tapi yang memberi masukan kadang kita, yang melakukan penggunaan kita juga, gitu ya. Nanti gitu. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung, bahkan yang tidak dalam bidang teknik sipil kan banyak pertambangan juga ada ya, teknologi industri, ya, macam-macam lah di sini ya. Jadi menciptakan teknologi baru dan meningkatkan produktivitas karena nanti akhirnya ada pertumbuhan ekonomi itu ya. Jadi insinyur itu walaupun kelihatannya cuma barang gitu tapi dia secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi ditentukan juga oleh kita. Kalau desain kita tidak bagus, tadi etikanya tidak bagus dan sebagainya bahkan kan terbalik bisa membuat bencana. Artinya pertumbuhan ekonomi jadi turun bukan naik malah gitu. Nah, tantangan zaman sudah disebutkan oleh Prof. ATM tadi. Dan dunia berubah cepat. Teknologi ada, iklim ada, sosial. Ya. Jadi tadi revolusi industri 4.0, 5.0 itu masuk AI ya. Sekarang luar biasa. Nanti sebentar lagi visualisasi ya. Kita bisa bertemu semacam ini bagi 3 dimensi. Jadi seperti kita di ruangan masing-masing gitu. Bisa ya, karena sudah mulai di TV-TV itu kan sudah ya. Kalau mau melihat bumi terus dibelah itu kan sudah pakai teknologi yang 3 dimensi itu ya. Jadi ketemu orang ya 3 dimensi lah. Nanti pertemuan semacam ini tidak sekaku ini, tidak ya. Bahkan kita bisa ketemu langsung gitu walaupun cuma imajiner gitu ya. Tapi seolah-olah bisa dekat gitu. Nah oke ya. Tapi ini pun sudah bagus. Kita syukuri dengan adanya Zoom ini pun kita berbagai tempat sudah bisa dilakukan komunikasi dengan mudah. Krisis iklim dan bencana alam ya tadi sebutkan juga. Ada Pak Rektor juga, Pak Dekan juga. Karena iklim kita ya tadi itu teknologi bisa menciptakan kebaikan, tapi juga bisa menciptakan apa kemunduran kalau kita tidak hati-hati. Ya, nuklir bisa berguna ini banyak energi listrik macam-macam menggunakan nuklir ya sekarang, termasuk apa pengobatan dan sebagainya. Tapi kalau salah arah bisa jadi bencana. Ya, nah itulah peran insinyur di sana juga penting. Ya, bencana alam ya, tadi dikatakan bangunan ambruk, belum ada bencana apa-apa. Nanti kalau ada bencana alam menyalahkan, oh karena gempanya, kalau karena anginnya, karena ribut. Ya tidak begitu, nggak boleh. Ya, karena angin, gempa dan sebagainya sudah ada sejak dulu. Nah, kita baru bangun sekarang. Dulu bangunan nanti ambruk, kok sekarang ambruk. Tadi nggak ada apa-apa, tidak ada gaya eksternal lah, dia gaya pribadi saja, pribadi ya, gaya eh, sendiri saja. Jadi self apa bebannya sendiri, nggak ada orang di atasnya, nggak ketabrak apapun. Ambruk itu juga contoh tadi yang di gedung yang mahal sekali tadi, ya baru saja di ini ya di apa masuk media ini.
tuntutan etika dan akuntabilitas publik. Nah ini nanti akan tuntutan karena pas mau kita bekerja itu mau berbuat baik caranya harus baik, harus diketahui orang dan yang sulit itu harus disetujui orang. Kita baik itu harus disetujui orang ya. Nah, saya mungkin bagi yang sudah keluar di luar negeri ya, negara masuk saya lama di New York juga di Amerika itu ya, waktu ada orang jatuh saya nolong aja harus sopan sekali. Oh, man, could I help you? Saya bisa nggak menolong Anda? Gitu. Harus sopan sekali. No, udah getak saya, no, ya tidak bisa di luar pagar. Orang patinya patah kakinya saya nggak bisa bantu, saya teriak-teriak aja dari luar karena saya nggak berani masuk. Gitu loh, ya. Karena etikanya caranya begitu. Jadi biarkan di situ sehingga ada ditunjukkan bahwa kita di situ ada CCTV dan sebagainya, saya nggak apa-apa. Kalau setelah beli di mobil saya ikut bantu boleh lah gitu ya. Jadi ada apa? Akuntansi publik itu ada. Jadi tidak sembarang kita mengatakan baik terus berjalan, tidak ada prosesnya. Juga kita harus dituntut cerdas sekali, hebat sekali begitu. Tidak hanya cukup cerdas, tidak harus sekali tambah sekali ya. Gitu. Oke, apa konsep ideal itu? Jadi ini dari teman-teman yang sudah lama ya memproses berdirinya PPPS, PPI ya di UI ini mempunyai konsep ideal ini ya dari Pak Dr. Risti. Ya, ini ideal ya. Jadi apa itu ideal? Nah ini 5 elemen ya, inovatif, berpikir kreatif. Ini kan ada solusi baru, jadi tidak membiasakan saja. Oh itu dulu sudah begini ada udah baik. Kalau ada yang lebih baik, mengapa tidak? Mungkin ditentang biasanya. Tidak apa-apa, tapi itu adalah cara kita berkomunikasi dengan yang lain. Selalu saja, kalau kita sesuatu yang baru, "Oh, mana kapan begini?" Oleh karena kadang kalau saya ya itu saya buat simulasi simulasi kecil dulu untuk meyakinkan bahwa yang saya buat baru itu lebih bagus daripada yang sudah ada. Karena orang yang cenderung tidak banyak yang tidak mau berubah ya. Banyak ya sudah nyaman kan, nggak berubah lah gitu. Eh, Sulit dirubah ya gitu. Sehingga itu banyak lah kasusnya. Kita sudah nyaman, dirubah susah, walaupun itu lebih bagus ya, terutama yang sudah semakin tua seperti saya itu butuh kenyamanan, kenyamanan biasa kalau ada yang baru di kurikulum baru ini baru saya harus buat anu lagi ya sudah. Nah, untungnya ada AI sekarang. Jadi ya oke, mau diganti kapan saja saya siap. Mau suruh ngajar saya kapan saja saya siap, saya bilang gitu. Ya. Terus dinamis, adaptif terhadap perubahan. Perubahannya drastis sekarang. Besok pagi begini, ini begini. Saya dulu sering membuat apa ya, opini koran itu sampai sebulan setengah bulan itu masih masuk di koran terus muter. Sekarang tidak. Saya mencoba masukkan tentang hubungan bencana dengan apa dengan kerusuhan. Kerusuhan rame, saya pas nulis nggak ada urutan. Setelah sekarang mau diterbitkan nggak cocok lagi. Udah isunya beda. Padahal baru berapa lama kerusuhan kemarin waktu terjadi demonstrasi. Tak hubungkan dengan bagus ya saya buat analitik, saya buat analogi yang bagus yang tapi ya sudah nggak cocok ya sehingga ya sudah saya bilang nggak usah terbitkan aja besok lagi itu nggak bisa mudah-mudahan nggak ada lagi nggak usah terbit itu saya bilang gitu. Nah terus yang kedua etis ya menjunjung integritas dan tanggung jawab sosial ya tidak hanya membuat dan itu saya selama 25 tahun berkecimpung di dunia kebencanaan terutama bencana gempa itu menghadapi tantangan yang berat sekali ya mungkin Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya, mohon, ya. mohon ditutup ya itu yang suara tadi ya. Oke ya. Jadi banyak memang kan berat, tapi itu bukan untuk dikeluhkan. Solusinya apa, jalannya apa, gitu ya. Jadi tanggung jawab sosial itu seperti apa? Bahkan saya pernah diuji orang, ya. Diuji orang itu saya mempunyai program mengembangkan apa ini apa pengukuran asesmen bangunan ini cepat secara cepat, tapi dengan Android, dengan smartphone ya, dengan iPhone cepat. Ditentang juga gitu. Bagaimana kalau saya rumah saya dicek seperti itu nggak masuk dong, nggak tahan gempa begini-begini padahal di wilayah gempa. Nah jadi saya tak lihat tanggung jawab sosial kok ya tega-teganya. Apakah dia mau menempati rumah seperti itu? Kok kalau buat orang lain kok seperti itu, kalau buat dirinya sendiri kok kuat? Berarti ada sesuatu yang di apa yang tidak fair, tidak ada tanggung jawab sosial. Istilahnya ya kalau mati orang lain jangan saya. Wah itu kan berat sekali padahal yang ngerti tentang bangunan ya kita. Masyarakat tuh hanya beli kok sampai seketiganya begitu. Ada juga kasus seperti itu dan itu panjang ya. Ini sudah benar Pak seperti ini setelah ambruk. Lah Bapak gimana dulu kurang
Apa kurang jelas? Sudah saya jelaskan seperti ini, cuma karena belum terjadi, jadi repot. Saya kan cuma potensi saja. Anda nggak percaya sekarang masalah. Nah, akuntabilitas. Sudah tadi ya, ada transparan dan dapat dipercaya. Tadi transparansi sudah ya, sudah mulai ada sesuatu ya ditampilkan. Ya, ini yang kadang culture kita kadang transparan itu dianggap sombong, dianggap riak. Ya. Dari riak sombong itu harusnya dilihat dari hatinya, dari tujuannya. Bentuknya bisa sama, tapi karena tujuan hati kita yang berbeda bisa jadi sombong. Ya, walaupun kita flexing yo jadi sombong jelas ya itu. Wah, kita pura-pura sederhana, iya ya sombong juga. Itu mau apa riak juga biar kelihatan sederhana dan sebagainya. Jadi tetap sabar repot. Tapi tetap harus dilakukan. Ya, jadi transparan memberitahu kepada orang. Kalau kita ada berita yang baik, saya sering di Facebook saya, ada Facebook saya dan Facebook organisasi beda, ya, TikTok saya dan pribadi beda, YouTube saya dan pribadi beda, ya, Twitter saya X saya udah selesai, nggak saya pakai karena terlalu cepat, saya nggak bisa ngikuti. Instagram saya juga beda, ya, website saya juga beda dengan organisasi beda, tapi untuk transparansi saya tunjukkan yang baik, biar berita itu tidak hanya yang buruk di dunia ini. Berita itu tidak hanya yang buruk di Indonesia ini, tidak buruk nanti akan kacau ya karena orang ya bagaimanapun berita itu ya biasanya buruk yang di anu ya yang direkod orang tapi jangan dikatakan bahwa itu buruk semua buruk tidak ya kalau kita nonton wayang nonton film nggak ada perang juga nggak ditonton orang padahal ya jarang perang di sini jarang perang itu di mana nggak banyak ya banyak di dunia tapi dibandingkan yang tidak perang banyak yang tidak perang tapi yang masuk berita itu yang perang aja ya wah Allah dunia ini perang begini ya emang yang masuk situ beritanya medianya itu ya seperti itu ya kita masih stres oleh karena karya-karya Ersinus yang bagus tampilkan juga bahwa itu adalah karya manusia. Manusia tidak hanya merusak, ada membangun juga yang merusak. Kita hati-hati nanti dengan kode etik dan sebagainya tadi. Logis ya, jadi berpikir sistematis tidak karena mitos, tidak karena kebiasaan ya. Terus ada tidak hanya karena perkiraan, asumsi-asumsi. Kalau ada data kita lakukan data ya. Nah di sini kemarin ada juga waktu saya mengadakan pemberikan kuliah perdana juga di Magister Teknik Sipil UI juga Pak itu kan ada lestari gitu. Oh iya ya, karena lestari itu ada hubungannya dengan lingkungan hidup, ada hubungan dengan kebencanaan. Bagaimana membuat sesuatu itu tetap bisa lestari, bisa preserve gitu ya, tidak langsung rusak, tidak hancur, tidak bisa dimanfaatkan lagi dan sebagainya. Nah, saya tulis juga file ini ada sumbernya di bawah ya. Gitu. Nah, sekarang filosofi profesi insinyur ya. Nah ini jadi insinyur bukan hanya teknokrat tapi juga memimpin moral dan spiritual ini yang agak kadang kita teknokrat tuh apa itu tuh urusannya ekonomi, oh itu urusannya orang sosial, oh itu. Ya, memang ahlinya mereka, tapi kita harus tetap mendengarkan bahwa sesuatu yang baik itu adalah karena gabungan dari yang baik-baik, dibuang yang dari yang jelek-jelek. Kan gitu, ya. Jadi, misalnya ada yang nggak jadi semen, wah semen tuh hebat, nggak perlu saya besi, nggak perlu saya kerikil, nggak perlu ini ya kalau saya sipil ya, dari sipil. Terus nanti yang besi juga, oh nggak ada besi, semen nggak ada gunanya gini. Terus mereka bertempur sendiri, saling arogan, nggak bisa apa-apa. Mereka baru mengatakan, oh semen, saya butuh Anda. Semen bilang, oh kerikil, pasir, saya butuh Anda supaya nanti produk kita murah. Oh besi saya butuh karena itu tarian nggak bisa kami seperti ini. Oh air ya, anu teman. Akhirnya saling butuh disitulah. Maka tidak ada salah satu yang menjadi yang terpenting. Tim sesuatu adalah karena tim karena kerjasama yang baik ya. Ini. Sehingga moral dan spiritual harus menjaga. Kalau tidak nanti akan terjadi perpecahan egoisme ya. Tadi bahkan ada yang arogan, paling hebat, paling ini. Tidak, karena manusia itu sudah disusun oleh Tuhan ya, terutama kan teknik sipil tahu gradasi ya. Gradasi itu kan gradasi butiran pasir yang bagus untuk semen itu kan dari yang kecil besar itu tergradasi, terdistribusi secara proporsional. Di bidang ekonomi juga terjadi proporsional. Kalau tidak ada terjadi gap dan itu akan jadi masalah. Di beton juga begitu. Kalau antara pasir yang lembut dan kerikil yang gede terlalu gap nggak ada perantara di situ sama dengan di ekonomi juga maka bentornya akan rapuh ya dan maka kondisi sosial juga akan rapuh sama insinyur juga begitu sebagai
nokrat ya memang, tapi ya itu tadi tetap harus menjaga moral dan spiritual. Oke. Nah, kalau di UI ini ada referensi nilai-nilai ya, walaupun belum tentu beragama Islam tidak ya, tapi kita memberikan pandangan yang dari sisi Islam ya. Kalau Indonesia nanti juga mungkin ada yang nggak tahu ya, ada yang dari luar negeri dan sebagainya, tapi harus dikasih juga tentang keindonesiaan. Jadi ada global, ada Indonesia kearifan lokal gitu ya, dipakai karena nanti akan jadi efektif tadi. Jadi kalau langsung diterapkan dengan budaya yang lain, itu apapun nggak akan terjadi. Banyak itu alat-alat yang bencanaan terutama canggih begini, ya masyarakat yang nggak ngerti ya sudah didiamkan, rusak nggak bisa memperbaiki lagi. Saya mencoba makanya menggunakan keadaan di dalam negeri yang cukup. Tapi kita kerjasama dengan luar negeri juga, kadang impor juga, mereka juga beli bentak kita ya gantian lah ya gitu. Tapi tidak sangat tergantung begitu. Ya, nanti kalau ada contoh yang paling gampang memang ya itu visual ya PI itu. Tapi sebetulnya kan PI itu ya banyak, ada tambang, ada geologi, ada macam-macam lah, ada lingkungan dan sebagainya sehingga tidak hanya jembatan, rumah tahan gempa, tapi juga ada pengolahan sampah, ada teknologi material, ada teknologi apa lagi ya yang berhubungan dengan keinsinyuran begitu. Oke, nah terus ini saya tambahi ya. Ini waktunya saya masih berapa? Kira-kira berapa waktu saya itu masih? Saya tambahin. Masih panjang, Bro. Masih panjang, masih. Oke, Total 40 menit. Nih. siap. Kalau begitu, kalau cukup panjang ini, saya tambahi pengenalan prinsip kerja 4 as. Nah, ini saya compile sendiri, tambahan dari sana sini ya. Nanti kalau mau ada yang nambah dan ngurangi ya, silahkan ya. Jadi saya kerja 4 as itu sudah ada di anu juga ya, tulis Sarwidi di Google atau di YouTube Sarwidi kerja 4 as itu sudah ada juga di situ walaupun tidak begitu komplit kan tiap hari saya kompliti ya tiap saat ada kritik ada tambahan ya tambahilah itu namanya manusia ya mana ada sempurnanya ya Tuhan lah yang maha sempurna. Oke jadi ada kerja 4 as apa itu keras cerdas, waras, ikhlas. Nah, oke, kita lihat. Nanti termasuk juga saya beri contoh, ya, saya juga melaksanakan itu. Sebag, tidak sebagus ideal tadi belum ya, tapi ya kita saya coba bertahap. Oke, keras sekarang. Ini nanti di apa? Itu bisa diterapkan waktu Ibu Bapak sekalian mengikuti program ini nanti bisa diterapkan pada proses belajar dan setelah itu ya. Nah ini, jadi pertama keras. Nah keras mengapa harus keras? Karena waktu terbatas. Ya. Waktu manusia itu terbatas. Waktu jaya kita terbatas. Semua zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya. Jadi kita masuk ke zaman yang lain itu nggak bisa. Ya, artinya kita masuk sekarang saya aja masuk ke generasi Gen Z apalagi Alpha itu agak beda itu ya. Kalau debat tentang perusahaan aja sudah beda dengan anak saya Gen Z itu udah beda. Jadi nggak diterapkan nggak bisa. Kalau kita nyalahkan ya biasanya yang tua menang ya. Wah anak sekarang tuh kayak gini, wah anak sekarang kayak gitu. Ya mereka nggak berani juga. Tapi kalau mau ngelawan ya bisa juga. Oh, orang tua itu memang sulit berubah gitu juga bisa itu. Jadi biasanya tidak, mereka agak enggan lah ya untuk berdebat dengan kita itu. Nah terus keras ya tadi, jadi waktu kita pendek sehingga harus diisi sebanyak mungkin dengan kegiatan yang positif. Nah kalau di insinyur tadi ya sesuatu yang bagaimana membuat orang baik, ya itu. Kalau pas belajar ya bagaimana kita gunakan untuk mengerjakan tugas, mengerjakan sesuatu ya untuk cadangan manakala nanti saya sibuk, saya keras tidak. Dan setelah waktu ini selesai, saya menyesalnya sedikit karena semua orang akan menyesali kemarin. Kemarin nggak mungkin tuntas kita, mesti ada sesuatu yang kurang. Wah besok lagi kan begitu ya kalau kurang. Padahal itu waktu besok itu berbeda waktu sekarang ya. Sudah sekarang kemarin besok itu beda waktunya sendiri. Tapi dipaksakan adalah waktu sekarang untuk mengerjakan yang kemarin. Waktu yang akan datang dikerjakan untuk hari malah untuk mengerjakan yang hari ini atau utang gitu ya. Nah itu kadang kita mengurangi keras itu tadi karena kurang. Kita banyak terlalu banyak satu proporsi misalnya terlalu santai, terlalu ini ya apa enak ya terlalu keenakan gitu sehingga waktu perubahan dan sebagainya deadline-nya tugas dimajukan kita nggak bisa dan kita apa nilainya tidak bagus atau gagal. Jadi keras itu mengisi waktu sebanyak mungkin ya karena tadi keterbatasan waktu kita nggak punya waktu banyak di dunia ini harus berkarya semaksimal mungkin coba bagus ya ini karena diisi bagus ya karena nanti ada konsekuensinya di nomor 4 yang ikhlas itu ya. Kalau sekarang kan
keras ya. Jadi kalau berbuat baik nanti tentu ada konsekuensi baik. Kalau buruk akan buruk kan begitu ya. Kalau di dalam Islam ya fa innamal. Jadi ada wama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wama ya'mal misqala dzarratin sarai yarah. Jadi apa hukuman sekecil pun akan diperhitungkan gitu ya. Jadi ada hitungannya gitu. Jadi plus ada plus, minus ada minus. Itu teman saya kalau teman-teman di daerah materialis sana ya atau orang yang kurang spiritualis itu ya kalau bicara dengan energi gitu. Nah, energi buruk akan buruk, energi baik akan baik. Nah, itu mudah daripada dosa dan amal baik itu agak sulit konsep mereka kan. Tapi dengan energi, oke ya, dengan energi. Nah, terus keras ya diisi. Terus yang kedua, apakah keras cukup? Tidak. Karena kalau keras kita lama-lama akan capek. Kerjanya tidak terukur juga. Atau tidak efektif. Atau tidak efisien. Nah, sehingga kita menginginkan kerja cerdas. Apa itu? Supaya kerja itu efisien. Kalau orang bilang dalam ilmu umum, mengeluarkan energi sedikit mungkin untuk mendapatkan bagaimana caranya mendapatkan produk sebanyak mungkin. Kan gitu ya. Jadi kecil sehingga mendapatkan besar. Sehingga waktu kita tadi keras tadi sudah diisi, kita produknya banyak. Atau kalau diisi pas kita sakit, kita hanya berkarya energi kita tinggal sedikit, tapi produknya jauh lebih banyak daripada yang lain. Masih begitu ya. Ini. Jadi eh, adalah seperti itu. Terus tadi ya, yang kedua jadikan aset kan. Kalau kita bekerja habis sekarang, habis kita lakukan sekarang untuk sekarang, seperti saya ini misalnya ya. Mengapa saya rekam? Karena ini saya gunakan untuk rekam jejak saya supaya jadi amal jariahnya lebih besar. Ya, saya gunakan untuk mengajar, saya gunakan untuk membuat e-books yang saya bicarakan sekarang ini. Ya, saya gunakan untuk mahasiswa yang lain yang tidak masuk. Saya gunakan besok untuk seminar yang akan datang, saya quote sebagian dari di sini. Jadi ada referensi, ya, sehingga jadi aset saya. Aset saya dunia maupun akhirat. Karena kalau itu meninggal pun, saya sudah meninggalkan jejak ini. Apalagi yang sudah membuat buku, ya, online dan buku jadi satu. Sekarang sudah bisa dilakukan. Ya, jadi aset, ya, tidak habis. Mahasiswa yang punya catatan banyak tidak harus dia didigitalkan atau dibuat buku. Sehingga setiap mata kuliah jadi satu buku. Kalau dia mengikuti 5 mata kuliah, dia dapat selesai, dapat 5 buku plus nilai, tidak hanya buku. Ya, bahkan kalau sekarang model pakai jadikan konten medsos masing-masing, ya, nanti jadi banyak follower, jadi ini sudah jadi duit, ya. Jadi satu kerjaan 7 kali sekali pukul ya, satu kerjaan yang sama bisa jadi aset ibu, bisa jadi untuk apa training yang akan datang, bisa untuk pengajian kalau perlu ini dirubah sedikit pakai AI ya. Di pengajian dibuat jadi duit ya, karena nanti jadi dimonetisasi, jadikan konten supaya kita track record branding kita kelihatan. Ya, jadi banyak sekali. Kalau ini hanya kita tulis selesai ya sudah. Misalnya nggak saya reka, Mbak saya apa, ya sudah selesai. Sudah nggak banyak apa ya istilahnya tidak banyak bermanfaat banyak orang orang lain gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi the future is no. Jadi sekarang sebagian dari yang lalu daripada kita mengerjakan sekarang itu yang dulu itu kan repot ya. Ada sesuatu yang akan datang kita punya waktu untuk karena tadi kerjanya cuma sedikit, energi sedikit ya dengan AI dan sebagainya. Kita hanya mengeluarkan 2 sampai 20% apa energi kita untuk mendapatkan 100% yang lalu ya sudah. Artinya tambah tua pun produk nggak boleh lebih kecil karena sistemnya sekarang sudah begitu, sudah banyak. Ya. Jadi yang akan datang misalnya apa? Anda ingin apa? Pengen mobil, pengen ini, pengen bangun itu. Masukkan sekarang, apapun yang bisa. Kayak nabung lah gitu ya. Jadi dijadikan aset. Ya, seperti saya pengen membuat nanti yang ke sini. Jadi aset tadi salah satunya adalah sistem. Oleh karena bedanya orang yang kaya, pengusaha dan pegawai beda. Pegawai bekerja dengan energinya langsung begitu ya. Sedangkan orang kaya membuat sistem untuk mencari duit. Kita membuat sesuatu untuk menghasilkan uang, mengerjakan. Orang lain mengerjakan sesuatu untuk membuat sistem untuk mencari duit sehingga waktu dia tidur seperti ini ya direkam. Walaupun saya tidur, yang nonton nanti masih ada, ya. Meninggal pun insya Allah masih ada. Jadi
sudah jadi sistem bagus sekali bagi yayasan di UI itu sudah jadi sistem. Dulu ya nggak hanya gotong royong ini jadi ini, yuk kamu ngajar bisa nggak di sini bisa, oh gini, aduh saya sorry ya nggak bisa ngajar, selesai selesai gitu. Tidak begitu ya. Sekarang udah di sistem, sudah ada pengajarnya, sudah ada aturannya, udah ini. Tinggal orang ganti macam apapun itu sudah pendiri founding fathernya sudah punya sistem, sudah punya amal jariah yang bagus ya. Nah ini sudah meninggal sudah mereka bahkan sudah tua sudah meninggal tapi tetap mendapatkan doa dari kita. Wah hebat ya orang-orang dulu kan juga. Terus tadi ada kerja yang bisa paralel, nggak harus kerja itu satu seperti saya tadi ya. Antara cari duit dan sekolah dan ini sekarang bisa jadi satu ya. Tapi tinggal diprioritaskan yang mana. Bisa ya itu. Jadi menyenangkan orang sekarang entertainment juga bisa ya. Saya tuh lumayan ya alhamdulillah saya atur Instagram saya 6 organisasi ya. Museum saya coba 6 bulan sekarang saya nambah sedikit untuk konsultan ya, saya nonton sudah mendekati 5 juta sekarang padahal saya senang aja gitu sesuatu saya gini ada potret tak masukkan saya mencoba sesuatu goncangan gempa saya masukkan yang nonton ternyata 1,5 juta segini lagi ada yang 2,6 ada yang 440.000 ada yang dapat 10.000 gini. Padahal saya kalau nggak saya terbitkan ya terbuang aja kayak gitu. Menurut saya aku jelek sebetulnya sudah bosan saya itu tiap hari kayak gitu. Tapi setelah saya tampilkan seperti itu, bahkan saya TikTok pernah minta izin kelas. Saya TikTokan ya sebentar saya di luar kelas. Saya tampilkan loh, yang nonton ribuan ternyata lebih dari 3.000. Saya tanya mengapa, Pak? Karena orang yang kuliah itu kan tidak banyak sebenarnya di dunia ini, di Indonesia terutama juga di dunia. Nggak banyak yang kuliah itu berapa persen. Jadi mereka itu pengen tahu, oh kuliah itu kayak begitu toh. Artinya kita nyenangkan orang gitu, memotivasi mereka. Mungkin ratusan, mungkin ribuan, mungkin jutaan orang bisa terpengaruh positif oleh kita. Nah ini kecerdasan yang kita, kan apa yang kita lakukan itu seperti itu. Kerjanya nggak nambah, tapi produknya bertambah. Atau produknya tetap kita dengan energi yang sedikit, kan gitu. Terus tadi setara tim sudah ya tim kalau bisa tim ya kalau Anda bekerja mau cepat ya sudah sendiri aja karena cepat sendiri dan kecil nggak bisa. Tapi kalau Anda bekerja panjang apalagi membuat sistem kita harus berkolaborasi dengan orang yang bermacam-macam bahkan kepentingannya berbeda. Saya lihat di Facebook ada orang yang marah-marah dengan orang Indonesia. Bagaimana? Saya itu mau menyumbang Indonesia di sana. Malah begini-begini, malah dikatakan begini-begini. Ya saya jawab aja. Ya untuk introspeksi aja, apakah hanya itu satu-satunya cara saya bilang gitu. Ya menurut saya Anda mengakomodasi kepentingan orang lain enggak? Atau kita aja egois? Wah semua rumah harus bangunan tahan gempa saya. Terus orang lain disuruh kursus semua, datang semua, yang bayari siapa gitu. Walaupun dibayari, mereka kalau mandor saya siapa duitnya dari mana dia nanti kalau nggak kerja, saya harus mikir itu gitu loh supaya mereka tidak kalah oleh ego kita. Padahal itu untuk kepentingan bersama. Nah, tim kita harus pikir seperti itu ya. Jadi tidak egois, kalau egois ya. Waduh, gua kali ini gini-gini. Saya sering mahasiswa saya juga begitu udah usaha apa begini orang susah begini-gini. Udah, mulai dari Anda saja. Kalau orang lain itu nggak bisa dikontrol. Yang kita kontrol Anda. Sudah, apa yang ada sana? Senangnya apa mereka? Wah, mau bicara, oh senang mesin Pak. Kamu ngomong mesin dulu, walaupun kamu orang teknik sipil. Setelah dua mesin, tentang pompa ini, senang Anda masukkan ide tentang teknik sipil yang kan ada kerjasamakan, baru dengarkan gitu. Gitu ya. Oke, jadi pentingnya tim dan sebagainya itu aku melihat bahwa sesuatu yang besar, yang panjang itu harus bersama. Seperti di UII, PPI ada ini. Ya, founding fathers dulu. Sebelum kemerdekaan membangun universitas. Ya sudah mikir kayak sekarang ini. Kalau nanti begini bagaimana, bangsa kita bagaimana, kalau hanya mengandalkan di negeri bagaimana, pemerintah sangat terbatas, sementara swasta bisa bergerak cepat dan sebagainya di luar negeri juga swasta cepat. Akhirnya terbentuklah swasta-swasta yang cepat dan banyak di negeri-negeri asing juga yang sudah maju itu swastanya kuat sekali dan kita akan mengarah juga negeri kuat, kita kuati yang negeri, tapi juga yang swasta bisa lebih kuat tidak apa-apa, ya. Nah itu. Terus dengan disaster tadi ya terakhir jadi karena kita kecerdasan pada saat kritis itu adalah pada saat bencana. Tadi bangunan yang ditunjukkan tadi nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada gempa, apalagi lo ada bayangkan. Nah ini kata-kata ini yang harus kita lakukan bahwa sustainability keberlanjutan tadi ada tambah L-nya, tambah lestari tadi karena ternyata suatu bangunan itu harus punya nilai kelestarian. Jadi
Kelestarian itu artinya ada keberlanjutan, tapi juga preservasi, ada sesuatu yang kita bangun jangan sampai mengurangi yang sudah ada. Ya, tadi misalnya nuklir sudah banyak manfaatnya, terus langsung gunakan untuk bom nuklir, habis semua peradaban. Ya. Nah, jangan begitu. Nanti itu ada hubungannya dengan yang nomor tiga ini, kerja waras ini. Waras ya. Jadi waras itu ya kita harus sadar orang senengnya apa. Misalnya kita orang senengnya itu dikasih ya kita ngasih dulu kalau mau minta pada orang itu kita kasih dulu apa yang dia senengi. Jangan sampai orang yang sudah kaya pejabat terus kita hadiahi sesuatu yang kelihatannya mahal kita sudah kita mahal mereka nggak terima juga kayak gitu tuh kecil itu. Tapi kalau dia pas butuh air, pas puasa, pas minta air putih kita kasih mereka belum mengatakan, wah alhamdulillah kita sudah diingat-ingat gitu. Kita mau minta apa? Pak, saya punya proposal ini Bu. Jalan, tapi kita ngasih dulu. Dia senang apa? Terus senang anggrek, taruh anggrek. Kan waras kan itu. Jadi artinya toleran kalau Anda senangnya ini. Kebalikannya kalau kita nggak senang diejek, jangan ngejek gitu loh. Karena kita kan diejek kemudian. Bahkan dalam agama, Tuhannya orang lain aja nggak boleh diejek. Kalau kita ngejek Tuhannya orang lain, Tuhan kita juga akan diejek sama saja. Bahkan Tuhan loh ya. Apalagi orang tua kita, bangsa kita, kelompok kita, ya bisa jadi seperti itu. Ya kalau mau waras ya tidak begitu. Ya. Kalau orang bilang di Jogja, di lereng, di Jawa gitu ya tepo selirino itu waras. Kalau nggak tepo selirino nggak waras. Artinya kalau seneng mukuli orang dipukul juga nggak mau Pak. Kan gitu ya. Nah itu nggak waras lah ya. Yang kedua juga sesuatu yang besar ya jangan sampai terus kita habis dalam waktu kecil. Misalnya ketidakwarasan. Tadi dikatakan ada korupsi, ada ini. Itu kan berjalan dari ketidakwarasan ya. Karena dia sendiri kalau udah korupsi itu apa? Uang segitu untuk apa? Makan berapa hari? Pakaian apa? Terus dipakai berapa lama? Dia hidup berapa lama? Dia mau hidup bahagia atau enggak? Iya. Makanya mengapa seperti itu jadi enggak tenang. Jadi akhirnya ketidakwarasan itu yang bisa menguasai orang. Nah itu repot kerja profesional di situ masa tidak waras. Sudah bagus-bagus dirusak itu sudah ini kemarin bagus nggak di studi dulu langsung ini ganti. Pokoknya. Ya itu kan nggak waras. Ya. Artinya kita dengan cara waras sesuatu itu harus harmoni sehingga yang sudah ada diteruskan, yang kurang baik diperbaiki, ya, yang tidak baik dibuang. Nah, kewarasan kan begitu ya. Senang orang dikasih, kalau minta ya ngasih dulu, jangan minta dulu, sulit. Kalau kita nyuruh orang, nyontohi dulu, paling mudah, waras ya. Contoh, ya banyak saya, mahasiswa saya ya jarang yang terlambat ya, karena saya harus datang duluan. Kalau saya tidak datang, saya sudah ngomong dulu. Ini, ya. Sudah saya kasih bahannya, ini di YouTube, ini di sini, anunya di sini ya, tempatnya di sini, PR-nya ini kerjakan selama kelas di sini, Anda kerjakan di mana, selesai ini targetnya ini, kamu presensi di Google Form ini sudah jelas. Tapi kalau tidak ada masalah, saya harus datang 5-10 menit sebelumnya, karena saya persiapan. Mahasiswa kadang biasanya datang malah 10 menit sebelumnya kalau nggak ada kelas sebelumnya. Dia juga datang lebih duluan dari saya akhirnya. Ya, sehingga satu dua saja yang terlambat dan itu pun itu saja. Ya, itu perlu terus dihukum. Kita kasih hukuman. Sekali lagi Anda nggak bisa masuk sini, tidak hukum. Karena ganggu Anda, kita susah ini. Nah, tapi kita harus nyontohi dulu. Nggak mungkin kita datang terlambat terus mahasiswa marah-marah, wow, semua bisa Anda terlambat. Kita tidak bisa begitu, ya. Nanti lucu kalau gitu ya. Makanya tingkat kewarasan kadang harus dijalankan. Ya, makanya ada orang keliru murugi itu mungkin ya. Ya, itu mungkin kewarasan mulugi atau apa itu ya. Kadang seperti itu ya. Kita bertindak sesuatu yang berbalik ke dengan akal kewarasan, akal kesehatan gitu ya. Ya. Oke, yang terakhir nih ikhlas ya, karena ini di Indonesia kan ketuhanan yang Maha Esa ada Pancasila ya, terus ini yang di UI ya Islam ya, ada lillahi ta'ala. Jadi sudah kerja ya sudah. Artinya dengan kecukupan yang ada kita cukup, sisanya nanti di akhirat. Tidak usah repot-repot dituntut di semua di dunia. Kalau saya ditanya ya gajimu berapa? Ya gajinya sekian. 5 juta, 6 juta, 10 juta. Tak 1 miliar saya bilang gitu. Loh kok masuk ini? Iya. Yang 5 juta, 10 juta di dunia ya nanti ya akhirat kita di 995 juta atau 990 juta. Itu bayar aja di akhirat. Tidak semua dihabiskan di sini kan begitu ya. Karena ikhlas kita. Berikhlas bekerja perintah yang di atas yang maha kuasa. Sehingga kita tidak minta sesuatu yang berlebihan ya terus kita
merencanakan sesuatu, terus kita bekerja keras, terus kita seolah-olah kerja kita, terus kalau kita ada satu dua tidak bisa kita lakukan ya, atau kecewa, Allah Tuhan itu membuat keputusan yang berbeda dengan kemauan kita, terus kita kecewa sekali menyalahkan Tuhan dan sebagainya, tapi karena nggak berani, dia menyalahkan orang. Biasanya menyalahkan lingkungan, ya, karena dia punya kekuatan soal itu, Tuhan menentukan yang lain. Ya kita disitulah, kita tetap kerja keras, kerja waras, kerja cerdas, tapi kita hanya sebatas domainnya adalah domain usaha. Sehingga di ikhlasnya di situ apa? Karena ya usaha tidak akan jauh dari hasil, hasil tidak akan jauh dari usaha. Artinya sepanjang kita itu berusaha semakin keras, maka hasilnya adalah berbanding lurus, berbanding di atas, ya, berbanding positif. Semakin keras, maka keberhasilannya semakin tinggi. Dan itu pengalaman seperti itu. Dan bahwa tentu di ayat-ayat dimanapun Alkitab mesti akan begitu. Walaupun pada suatu saat Tuhan memilih sesuatu yang lebih baik, tapi di luar kehendak kita. Karena kita hanya sebatas pengetahuan kita sendiri. Nah, tetap kita harus ikhlas. Lillahi ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua suatu datang dan kembalikan kepada Allah. Nah, ini adalah yang ikhlas ya. Juga tidak, kalau kecewa ya kecewa, namanya manusia kan, biasa kecewa ya. Menyesal juga ada, tapi tidak berkelanjutan karena ada sesuatu yang lebih besar, ada sesuatu yang lebih baik yang disiapkan untuk kita. Jadi bagian bahkan kalau teman-teman saya yang waktu saya dulu kuliah itu yang progresif, sekarang di India, pulang ke Turki, ke India, dan di Amerika juga, dan di Pakistan, ya dia bilang, kalau kamu gagal, jangan takut gitu ya. Oh, tapi kalau kamu menunda kegagalan, maka kamu tidak pernah berhasil. Karena kegagalan manusia itu bagian dari keberhasilan. Lihat aja yang berhasil sekali. McDonald yang dikatakan berhasil. Kentucky Fried Chicken. Berapa dia gagalnya? Nggak catatan ke kita kan? Ratusan kali itu kalau sudah. Dia gagal sekarang tapi selamanya anak cucunya dapat royalti semua. Ya, itu kegagalannya banyak. Ya, kita juga begitu kan? Nanti tugas akhir, nanti nulis, nanti apa di mana-mana, apalagi yang mau dokter juga ya. Nggak dipakai biasa itu, nggak sepakai. Ya, tapi kita tahu saja, kira-kira nanti akan eh, sebentar akan masuk. Wah ini mati ya. Apakah suara saya bisa didengar ya? Cek, nggak ada ya. Bentar. Mati sebentar. Mati, mati ya anu listriknya. Oh sudah hidup, hidup lagi.